Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Prayoga. Di sini akan menjelaskan tentang 6 atau 7 tema. Yang pertama adalah pengenalan data mining. Di sini ada perkembangan data, perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan bertumbuhnya teknologi informasi, membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Bagi perusahaan, data-data tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Lalu kita masuk ke pengertian data mining. Data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar, menurut Tan 2006. Lalu data mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining dikenal dengan istilah knowledge discovery. Ini ada posisi data mining dalam bisnis cerdas. Dari gambar di atas, yang gambar sebelumnya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data warehouse, bersama dengan bidang yang menangani pelaporan dan manajemen data. Sementara data warehouse berfungsi menarik query dari basis database mentah untuk memberikan data yang nantinya digunakan oleh bidang yang menangani pelaporan manajemen data dan data mining. Lalu tema kedua, proses data mining dan KKD atau Knowledge Discovery in Database. Proses data mining dan knowledge discovery in database. Yang pertama ada data selection. Di sini pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas terpisah dari basis data dan data operasional. Ada juga pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data atau duplikat data, memeriksa data yang inkonsisten atau tidak konsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Yang ketiga ada transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Yang keempat ada data mining itu sendiri adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Yang kelima ada interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Lalu yang ketiga ada pengelompokan data mining. Data mining di sini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yang pertama deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklasteran, dan asosiasi. Lalu ada tantangan dalam data mining, scalability, yaitu besarnya ukuran basis data yang digunakan. Dimensionality, yaitu banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses. Kompleks dan heterogeneous data, yaitu data yang kompleks dan mempunyai variasi yang beragam. Lalu ada data quality, di sini kualitas data yang akan diproses seperti data yang bersih dari noise, missing value, dan lain-lain. Lalu ada data ownership dan distribution. Siapa yang memiliki data dan bagaimana distribusinya. Ada preservation, yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan pada data nasabah bank. Lalu ada yang terakhir yaitu streaming data, yaitu aliran data dari data itu sendiri. Lalu kita masuk ke pengolahan data awal. Data dalam KKD mengalami beberapa proses pengolahan. Beberapa proses pengolahan awal adalah proses pengumpulan atau aggregation. Ada penarikan contoh atau sampling, pengurangan dimensi atau dimensionality reduction,
pemilihan feature atau feature subset selection, pembuatan feature atau feature creation, pendiskritan dan pembineran, discretization dan binarization, dan transformasi atribut atau atribut transformation. Kita masuk ke poin aggregation. Di sini pengumpulan atau aggregation adalah proses mengkombinasikan dua buah atau lebih atribut atau objek-objek ke dalam satu atribut tunggal atau objek. Tujuannya untuk mendapat dataset yang dapat diolah dengan cepat dan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Misalkan, sebuah dataset yang berisi dari data transaksi yang mencatat penjualan harian produk-produk di banyak lokasi untuk Indomaret. Kita dapat melakukan proses agregasi untuk mendapat sebuah transaksi untuk mendapat informasi penjualan harian untuk satu produk atau satu lokasi saja, atau untuk melihat transaksi harian suatu buah produk saja. Pada proses agregasi, atribut kuantitatif seperti harga dapat digabung atau dikombinasikan dengan operasi sumasi atau rata-rata. Tujuan dari proses ini adalah pengurangan data atau data reduction, yaitu mengurangi jumlah atribut atau objek. Ada juga perubahan skala, misalkan kata yang digabung atau dikumpulkan ke dalam daerah, negara, provinsi, dan sebagainya. Lalu lebih menstabilkan data. Data-data yang digabung cenderung lebih sedikit variannya. Kita masuk ke review dan dataset. Pertama, review adalah ringkasan yang berdasarkan pada analisis dan fakta. Kegiatan review bisa dilakukan oleh siapa saja dan diterapkan dalam bidang apa saja. Review adalah upaya memahami suatu dengan lebih mendalam. Tujuan utama review adalah memberikan informasi, gambaran, dan gagasan kepada diri sendiri serta orang lain. Praktik review memang lebih banyak dilakukan dalam bidang bisnis, utamanya membahas kelebihan dan kelemahan suatu produk atau jasa. Kita masuk ke dataset dalam data mining. Dataset digunakan untuk klasifikasi dengan metode data mining. Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar yang seringkali menggunakan metode statistika, matematika, machine learning, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Private dataset, di sini masuk perbedaan private dan public. Untuk private dataset adalah dataset yang dapat diambil dari sebuah organisasi yang akan kita lakukan sebagai objek penelitian, misalnya seperti data bank, rumah sakit, universitas, perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu untuk public dataset adalah dataset yang bisa kita ambil dari repository public yang disepakati oleh ulama-ulama peneliti data mining, misalnya seperti UC Repository, ACM, KKD. Lalu kita masuk ke data cleaning. Apa itu data cleaning? Data cleaning adalah suatu prosedur untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan kegunaan suatu data yang ada dalam dataset. Caranya adalah mendeteksi adanya error atau korup pada data, kemudian memperbaiki atau menghapus data jika memang diperlukan. Kita masuk ke deep learning pada simulasi autonomous drive atau menggunakan AirSim. Autonomous driving merupakan salah satu teknologi yang ada pada artificial intelligence. Teknologi ini memiliki tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia yang berhubungan mengemudi dengan mengemudi. Penerapan teknologi ini dapat dilakukan menggunakan salah satu kemampuan utama yang terdapat pada artificial intelligence, yaitu machine learning. Dengan menggunakan beberapa metode yang terdapat pada machine learning, teknologi autonomous driving dapat dibentuk dan dikembangkan. Artificial intelligence adalah kecerdasan yang dimiliki oleh mesin. Kecerdasan ini mirip dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, di mana AI membuat mesin memiliki kemampuan untuk memahami serta mengambil keputusan berdasarkan lingkungan di sekitarnya. Tujuan utama dari pembuatan AI adalah untuk membuat mesin memiliki fungsi yang memiliki kriteria-kriteria kecerdasan di dalamnya, sehingga mesin tersebut mampu melakukan pekerjaan manusia yang lebih kompleks, tergantung dari tingkat kecerdasan AI yang digunakan atau diterapkan. Machine learning merupakan salah satu aspek atau
kemampuan dalam AI. Aspek ini terinspirasi dari salah satu cara kerja otak manusia, yaitu belajar atau learning. Machine learning membuat mesin atau komputer berjalan melalui berbagai input dataset dan pengalaman yang dialami oleh mesin. Pembelajaran ini akan dilakukan secara terus-menerus oleh mesin hingga mesin mencapai level kecerdasan tertentu. Atribut yang ada yaitu pertama data image, gambar per frame, data log, file, speed, steering, turtle, dan rex. Parameter dari atribut ROI atau range of image yaitu batas area yang akan diambil dari data image. Yang kedua bridge and range yaitu tingkat kecerahan untuk setiap gambar yang akan dilatih. Ketiga ada zero drop percentage yaitu presentasi data yang berlabel 0 akan dihilangkan. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.